warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu guru dalam acara penyampaian materi budaya positif. Hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Namun sebelum ke arah budaya positif, kita harus menetapkan dulu kita selaku sebagai guru pendidik atau selaku sebagai guru. Ada sebuah pertanyaan. Kita bekerja di sekolah sebagai guru. Tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah mengelola siswa yang ada di sekolah. Siswa itu adalah manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mengelola siswa yang berupa manusia ini sembarangan, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Maka untuk mengelola manusia ini atau murid-murid kita, maka kita perlu tahu landasannya, peran kita, kemudian tujuan apa yang akan kita capai. Oke, saya sampaikan saja. Landasan daripada kita selaku pendidik adalah berawal dari filosofi pendidikan dari Ki-Hajar Dewantara, bahwa pendidik ibaratnya selaku seperti petani di sawah, gitu ya. Nah, petani itu hanya untuk menumbuhkan itu dengan cara-caranya, dengan memberi pupuk, mengelola tanah dan sebagainya. Begitupun juga dengan guru pendidik. Ya, guru itu hanya mengarahkan dan menuntun. Namun untuk jadinya seperti apa, yaitu dikembalikan lagi kepada siswa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap anak itu unik dan berbeda. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyamaratakan mendidik anak itu sama rata. Butuh di situ diferensiasi atau perbedaan-perbedaan caranya. Setiap tahun pasti akan berbeda. Itu adalah landasannya atau kerangka daripada kita mengajar selaku pendidik. Yang kedua adalah peran. Peran apa yang kita bisa lakukan di sekolah ini? Peran selaku guru itu ada 5. Salah satunya adalah berpihak kepada murid, menjadi pemimpin pembelajaran yang harus mencerminkan kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan tentu saja kebajikan universal di sini kita sudah tahu salah satunya adalah karakter dari profil belajar Pancasila. Oke, jadi fokusnya ada murid ya Bapak Ibu. Gimana caranya murid bisa berubah karakternya sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Nah, di situ butuh treatment-treatmentnya. Salah satunya adalah lingkungan positif dan budaya positif. Kita tidak bisa menghindar dari hal tersebut. Kenapa? Dalam sebuah peraturan presiden, kalau nggak salah PP nomor 16 tahun 2022 pasal 9 ayat 1 poin C itu diterangkan bahwa pembelajaran itu bersifat harus menyenangkan. Terus kemudian juga di PP yang lain yang mengenai standar prosesnya pun itu juga disebutkan bahwa pembelajaran adalah selain dari pembelajaran yang berpihak pada murid, harus juga pembelajaran yang menyenangkan. Maka titik fokusnya di sini adalah budaya positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang positif. Ya, budaya positif terbentuk dengan adanya disiplin positif dalam lingkungan yang positif. Ya, nanti kita beralih kepada jadi budaya positif akan terbentuk ketika disiplin positif itu terbentuk pula. Disiplin positif terbentuk ketika bagian bawahnya itu terbentuk. Apa bagian bawahnya? Salah satunya ruang lingkup terkecil adalah kelas.
Di mana di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian juga tindakan-tindakan restitusi. Oke, kita lanjut ke ini. Untuk membentuk budaya positif, seluruh warga sekolah harus memahami apakah yang dimaksud dengan disiplin positif, teori kontrol, posisi kontrol guru, tindakan segitiga restitusi, dan segala macamnya. Kita mulai. Disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari intrinsik siswa itu sendiri. Jadi motivasi intrinsik inilah yang muncul. Salah satu contohnya adalah Bapak Ibu ketika kemarin rapat, misalkan atau sekarang rapat, duduk di depan gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan uang misalnya ya. Nah itu adalah motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik. Jadi artinya kesadaran yang muncul dalam diri. Justru motivasi intrinsik ini akan membuat kuatnya karakter daripada sang anak tersebut gitu ya. Jadi kita harapkan yang itu adalah motivasi intrinsik. Cara menciptakan motivasi intrinsik yang memunculkan perilaku yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Kembali lagi pada nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah saatnya kita tidak lagi menggunakan tata cara adanya hukuman, penghargaan. Itu sudah nggak boleh ya. Jadi kayak kita misalkan ngasih sesuatu ke anak itu nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan tersebut akan membuat anak itu ngerasa harus ada itu terus. Maka yang muncul di situ adalah motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Itu ini nggak baik. Jadi penghargaan tersebut bisa menghukum siswa tersebut menjadi tidak mandiri dan kreatif. Ini di sini nggak boleh ya? Tidak boleh. Ya. Yang perlu adalah apresiasi. Apresiasi bisa berbentuk daripada pujian ataupun motivasi untuk mengangkat motivasinya. Ya, itu apresiasi yang muncul. Kemudian hukuman, tidak boleh ada hukuman Bapak Ibu. Ya. Yang terjadi adalah konsekuensi ataupun restitusi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau konsekuensi itu berdasarkan dari peraturan-peraturan kelas yang dibuat, kemudian disepakati bersama. Maka muncul di situ ketika ada pelanggaran, maka muncul yang namanya konsekuensi. Jadi tidak boleh lagi kayak kamu mas apa sini kamu terlambat pusat tanpa ada kesepakatan bersama, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mencederai psikologi daripada anak tersebut. Kembali lagi, sang anak mempunyai dunia berkualitasnya. Jadi tempatkanlah kita pada dunia berkualitas mereka. Garis besarnya adalah kita wajib memahami karakter daripada siswa-siswa kita sendiri. Ya, memang tidak mudah Bu Bapak Ibu untuk tindakan restitusi segala macamnya. Itu tidak mudah, butuh pengalaman dan juga aplikasi secara terus menerus. Ya. Kemudian kita mengelola anak juga harus paham ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, yang tadi saya sudah ngomong gitu kan ya, datang terlambat, mas apa, terus A. Nah, itu adalah penghukum. Ya, bullying. Cenderungnya adalah bullying. Penghukum itu cenderungnya pada bullying. Kemudian pembuat rasa bersalah. Salah satu contohnya misalkan, ayo nak kasihan ibu, nanti dimarahin. Itu salah satu contoh membuat rasa bersalah orang. Ini juga tak baik Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ya. Contohnya apa kalau sebagai teman? Kadang-kadang kalau teman itu suka menutupi kesalahan dari sang anak. Ini juga tak baik Bapak Ibu. Mungkin tindakannya operasionalnya adalah sebagai teman boleh, tapi posisi kontrol tidak disarankan untuk dijadikan kita sebagai acuan. Yang boleh kita jadikan acuan hanya 2 hal terakhir. Yang pertama sebagai pemantau, yang ketiga sebagai manajer. Harapannya sebagai manajer. Kenapa? Di posisi kontrol guru sebagai manajer,
siswa kita arahkan untuk berpikir menyelesaikan masalahnya. Ya, tidak langsung jebret gitu loh, langsung ini. Ya, kalau langsung itu langsung konsekuensi itu namanya ke pemantau. Jadi harapannya Bapak Ibu guru semuanya di posisi di manajer ya. Jadi biar anak bisa mandiri, bisa terbiasa untuk memecahkan masalah-masalahnya. Mungkin masalah dari keterlambatan sekolah gitu kan ya. Nah, mungkin cara-caranya bisa banyak ya. Yang pasti di standarnya ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Membuat keyakinan kan beda-beda gurunya nanti banyak dididinya. Kalau tidak, berarti yang datang kedua gurunya mungkin ya tinggal lihat kayak mempermasalahkan banyaknya guru yang masuk di kelas kita, kemudian kita berpikir keyakinan kelasnya jadi banyak gitu kan. Tidak, keyakinan kelas mungkin hanya 1 lembar ditempel di titik. Jadi keyakinan kelas itu untuk supaya munculnya motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi ekstrinsik. Kalau muncul motivasi intrinsik, maka siswa pun, anak-anak kita pun itu akan melakukan sesuatu dengan kesadaran dirinya, tanpa perlu harus disuruh-suruh ataupun tanpa harus mengharapkan sesuatu. Oke ya. Jadi itu materi yang saya dapatkan dari modul 1 sampai dengan modul 1.4 yang terakhir itu terkait kepada budaya positif. Ya. Jadi itu kita pengen SMK kita maju dimulai dari kitanya pribadi. Ya. Ada salah satu peran daripada seorang guru adalah bahwa guru itu adalah ditunggu dan ditiru. Jadi mohon Bapak Ibu guru hati-hati dalam berbicara ataupun menginstruksikan kepada sang anak. Kenapa? Karena itu adalah contoh bagi anak tersebut. Contoh, kita melarang, nak jangan merokok, misalkan. Ternyata saya ini malah merokok. Nah itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Anak itu akan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Bapak Ibunya. Oke, mungkin itu saja dari saya yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanya, lebih kurang ya saya mohon maaf. Ya, saya tutup saja hari ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya.